برب الملكوت وتوكلت على الحي الذي لا يموت اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui saat ini, hampir seluruh belahan dunia sedang dilanda dengan suatu musibah, yakni menyebarnya virus corona. Sehingga timbulnya berbagai pendapat di kalangan masyarakat tentang hal ini. Ada yang mencela, bahkan menyalahkan pemerintah. Yang positif terkena corona tidak jauh dari kata celaan. Bahkan yang telah meninggal karena virus ini pun tidak diterima jenazahnya oleh masyarakat, ditakutkan jika nanti tertular. Lantas, bagaimanakah seharusnya sikap muslimin dalam menghadapi COVID-19 ini? Baik, para pendengar yang insya Allah diberkahi Allah, Abdul Razak Al-Badr, salah satu guru besar di Universitas Islam Al-Madinah, memberi pesan kepada kita bagaimana seharusnya sikap seorang muslim dalam menghadapi COVID-19 ini. Sikap yang pertama, yakni bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Quran surah At-Taghabun ayat 11, yang artinya tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Maka berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Ia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, pada saat ini kebanyakan dari kita memayoritaskan usaha para pemerintah, usaha para medis dalam memusnahkan COVID-19 ini. Di sini timbul kejanggalan, timbul pertanyaan. Siapakah yang mengizinkan COVID-19 ini turun ke muka bumi? Jawabannya Allah. Siapa pula yang akan menariknya kembali ke tempat asalnya? Maka jawabannya Allah Subhanahu wa taala. Sikap selanjutnya yakni menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jikalau kita menjaga segala aturan Allah, menjaga segala perintah Allah, niscaya Allah akan menjaga kita pula. Perlu kita renungi dan introspeksi diri kita masing-masing. Terkadang datangnya COVID-19 ini ke muka bumi dikarenakan dosa-dosa kita tersendiri. Maka dari itu, di bulan yang penuh dengan suci ini, mari sama-sama kita memperbanyak bersalawat, memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yakni berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari bahwa segala sesuatu yang diturunkan ke muka bumi ini pasti dengan izin Allah. Lantas, mengapa di saat-saat seperti ini kita lebih memilih bersuudzon kepada Allah daripada berhusnuzon? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dilahirkan dan dibesarkan sebagai seorang muslim harus luar biasa. Jika ditimpa musibah, maka bersabar. Jika diberi suatu kenikmatan, maka kita bersyukur. Karena sikap optimis ataupun berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala berdampak kepada kesehatan kita. Maka sebaliknya, sikap mental yang pesimis dalam menghadapi COVID-19 ini akan membuat tubuh kita rentang terkena penyakit. Sehingga tubuh mengeluarkan hormon kortisol yang menghambat perlepasan histamine, yang membuat tubuh kita menjadi semakin cepat tertular dan terkena penyakit. Sikap yang terakhir yakni berikhtiar. Hampir di seluruh penjuru dunia sangat takut atas kedatangan COVID-19 ini. Akan tetapi, apa yang terjadi? Kegelisahan, ketakutan yang kita miliki lebih besar daripada ikhtiar yang kita lakukan. Sehingga salah satu dokter di Rumah Sakit Fakinah Banda Aceh, yakni Dr. Syukran, pernah berkata, dalam menghadapi COVID-19 ini tidak perlu lebay dan jangan terlalu santai.
suci Ramadan ini, mari senantiasa kita terus memperbanyak doa, berzikir, bersalawat, sehingga melakukan segala upaya yang dapat menjauhkan kita dari segala mara bahaya. Dan pidato singkat dari saya semoga memiliki manfaat kepada antum sekalian. Dan saya akhiri dengan sebuah pantun. Payung patah melayang di angkasa, bulan puasa jalan-jalan ke istana. Berlindunglah diri kepada Allah yang Maha Esa dari segala mara bahaya dan bencana. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.